Sekarang aku minta jatah untuk 2 hari. Aku mau bawa bekal untuk ke Surabaya. Bekal tubuhmu. Kamu kayak apa aja, sampai mau bawa bekal segala? Iyalah, nanti kan selama 2 malam itu, aku gak tidur sama kamu. Aku pasti kangen banget. Gak bisa peluk kamu. Gak bisa cium kamu. Gak bisa mainin kamu. Kamu cantik banget. I love you. I love you too. Aduh, aku nggak kuat. Gimana ya? Bukannya kata dokter orang hamil muda itu biasanya mengalami morning sickness. Tapi ini kok kamu muntahnya bukan morning-morning ya? Morning. Iya, Bu. Kamu itu kuliahnya sampai S2. Tapi masa nyebut morning. Namanya juga orang bingung, jadi gini error deh. Kamu tuh, aku yang lagi mual pusing begini, kamu yang error. Abisnya aneh. Biasanya kan orang hamil muda tuh muntahnya pagi-pagi kayak Kaisya. Nah ini malam-malam. Anak kamu emang beda. Ya udah sabar aja. Mending sekarang kamu makan. Dari siang kamu belum makan apa-apa loh. Mau makan di mana? Orang enak banget begini, jangankan makan. Nyium aroma makan aja, aku udah mual. Ya udah, nyium ketek aku aja sini. Itu hati kamu kan yang bunyi? Iya kayaknya. Ya udah, kamu ambil dulu. Siapa tahu itu penting. Gak mau. Kamu ambilin aja. Aku gak mau lepasin pelukan. Ya udah, sebentar, aku ambilkan. Bapak ngajak visi. Beneran? Ya udah, kamu angkat aja. Lepasin dulu pelukannya. Gak mau. Aku udah nyaman kayak gini. Kalau peluk dan cium ketek kamu kayak gini tuh, rasanya gak mual dan enak. Assalamualaikum. Reno? Rina? Waalaikumsalam, Mah. Loh, Rinanya mana? Kok kamu sendiri aja? Nih, Rina lagi ngumpat. Astagfirullah. Rina, kamu teh ngapain? Mama, aku lagi enak. Mual, pusing. Obatnya cuma ketek suamiku. Dasar bulol. Bulol apaan, Mah? Bulol itu artinya bucin tolol. Anjay, mamaku udah gaul. Neng, dengerin mama dulu atuh. Iya, Mak. Lah, dikira Mak Erot apa? Mak Erap mantannya bapak ya? Asem kamu, dengerin mama. Neng, kalau lagi hamil muda, jangan suka tidur pagi-pagi. Makannya juga dijaga. Jangan makan yang pedas-pedas. Kalau mau makan rujak yang asam-asam, usahakan makan nasi atau roti dulu. Biar nggak masuk angin. Jangan cuma ngangguk-ngangguk, tapi lakukan juga. Iya, Mah. Reno, kamu jaga Rina baik-baik ya. Soalnya dia tuh nggak hamil aja manja banget. Sakit dikit langsung meluh, nangis. Apalagi ini lagi hamil muda. Tolong kamu jaga baik-baik. Nanti kapan-kapan mama sama bapak datang ke Jakarta. Buat jenguk kamu sama Taisya. Beneran, Mah. Aku tunggu kedatangan mama dan bapak. Nanti ku sambut pakai tabuhan rebana. Lebay. Kamu udah nunggu di sini. Iya, tadi bapak di kampung nelpon. Jadi aku ngobrol sama bapak di sini. Oh gitu. Ya udah, nih bakso beranak pesanan kamu. Aku minta yang anaknya kembar. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Biar nanti anak kita kembar. Ada-ada aja kamu ini. Mana mungkin bakso ada yang laki-laki dan ada yang perempuan? Ya adalah. Apa coba bedanya? Bedanya kalau yang laki-laki agak lonjong. Kalau yang perempuan ada belahannya. Ngabuburit kamu ih. Ya udah, mending kamu mandi dulu ah. Gak apa-apa kamu makan bakso sendiri di sini. Gak apa-apa. Kamu mau nggak? Gak mau. Aku gak suka bakso. Aku sukanya kamu. Ya udah, aku mandi dulu. Udah selesai. Udah ah. Kamu udah ngantuk. Tidur yuk. Kita main dulu ya sayang. Aku udah pengen dari tadi pagi. Jangan nolak lagi. Atau aku akan pusing semalaman. Wow, mantap sayang. Kamu cantik banget. Tumben pagi-pagi udah nyisir. Kan abis keramas. Emang abis ngapain pagi-pagi keramas? Habis lelo-lelo sama suamiku. Bisa aja kamu ikutin gaya bicara aku. Tawanya aku bakal kangen aroma tubuh kamu selama 2 hari. Masa? Mending sekarang kamu siap-siap. Bentar lagi berangkat kan? Iya sayang, kamu antar aku sampai ke depan ya.
Kamu hati-hati ya di sini. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Iya, kamu juga hati-hati. Jangan lupa tetap kabari aku. Visi aku juga jangan lupa. Siap sayang, aku berangkat dulu ya. Kalau nanti anak-anak nanyain, gak apa-apa bilang aja kalau aku lagi keluar kota. Iya, mereka pasti ngerti kok. Oke, aku berangkat dulu. Takut telat soalnya. Dah, aku berangkat dulu. Hati-hati. Selamat pagi Keisha. Hari ini aku ingin berkunjung ke rumahmu. Sekarang aku udah ada di depan rumahmu. Tapi seperti kemarin, aku kembali dicegat oleh security. Aduh, ya ampun. Ternyata kamu udah ada di sini. Ya udah, bilangin aja sama security. Kamu disuruh masuk sama aku. Ini saya sudah mendapat izin dari Keisha. Sekarang saya mau masuk. Baik Pak, silahkan. Rumahmu tak seberapa dibanding dengan rumahku Keisha. Tapi tidak apa-apa. Ini masih layak huni kok. Halo Keisha. Aduh, ayo silakan duduk. Terima kasih Keisha. Karena kamu sudah memperbolehkan aku untuk masuk ke dalam rumah sederhanamu ini. Iya, silahkan duduk Edo. Suamiku sudah pergi ke kantor. Dia ada rencana ke Surabaya hari ini. Kamu kurang pagi datangnya. Jadi tidak sempat bertemu dengan suamiku. Tidak apa-apa. Tidak perlu juga. Aku datang ke sini untuk bertemu denganmu. Bukan bertemu dengan suamimu Keisha. Lalu, bukannya kita mau membicarakan soal kerjasama? Itu menurutmu. Maksud kamu? Aku datang ke sini mau memberi kamu bunga dan ini. Aku membeli berlian ini saat ada perjalanan bisnis ke Eropa. Dan kalung berlian ini limited edition. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkannya, termasuk aku. Kalau suamimu yang kampungan itu, pasti hanya bisa dapat emas imitasi. Edo, maksud kamu apa? Terima saja Taisha, dulu juga aku sering memberimu uang, tapi ternyata dulu kamu lebih memilih lelaki tua itu demi mendapatkan harapannya. Mungkin dulu aku kurang kaya di mata kamu, karena dulu aku belum menjadi penguasa sukses seperti sekarang. Dulu aku masih memakai uang orang tuaku, makanya kamu lebih memilih lelaki tua itu dibandingkan aku, lelaki yang menjadi pacarmu di waktu itu. Sekarang, aku sudah setara, bahkan lebih dari lelaki tua yang kamu pilih waktu itu. Aku datang ke sini ingin memastikan kalau kamu benar-benar bahagia dan menjadi orang kaya raya. Tapi ternyata setelah lelaki itu meninggal, kamu juga malah memilih sampah yang hanya menumpang hidup. Apa lo bilang? Dasar setan. Siapa kamu? Berani-beraninya datang ke sini dan berbicara seperti itu kepada istriku. Keisha, jadi ini suamimu yang sekarang. Iya, ini suamiku. Ternyata kualitas suamimu sangat jauh berada di bawahku. Aku tak menyangka Keisha, wanita karir sepertimu mau hidup bersama laki-laki yang hanya lulusan SMA. Tapi dengan entengnya kamu menyerahkan perusahaanmu kepada dia. Apa kamu tidak takut bangkrut Keisha? Kurang ajar. Jaga bicaramu, atau aku akan membuat kamu benar-benar tidak bisa berbicara. Cukup. Ini adalah hukuman untuk orang yang telah berani datang ke rumah ini untuk menemui istriku. Selain itu, kamu juga menghina diriku. Kamu adalah orang gila pertama yang masuk ke dalam rumah ini. Berani datang ke sini lagi, kan ku buat kamu pergi hanya dengan kaki sebelah. Sekarang bangun. Mau bangun sendiri atau aku tendang sampai ke depan pintu? Keisha, suamimu temperamental sekali. Bukan hanya temperamental. Saya juga bisa jadi psikopat. Jangan macam-macam kamu. Cepat pergi dari sini sebelum kakimu tak dapat melangkah lagi. Keisha, aku pergi dulu. Bukan pergi dulu, tapi pergi untuk selamanya. Dan jangan pernah menginjakkan kaki kotormu di rumah ini lagi. Dia siapa? Dia temanku. Teman? Teman seperti apa yang ancang datang ke rumah dan menghina aku di hadapan dirimu sendiri? Aku tidak tahu kalau dia akan seperti itu. Aku pikir Edo akan membahas kerjaan, tapi ternyata apa yang dia lakukan sungguh di luar dugaan aku. Siapa yang mempersilahkan dia masuk ke rumah ini? Apa kamu lupa kalau aku sedang tidak ada di rumah? Atau kamu sengaja memasukkan dia ke rumah ini, mumpung aku sedang pergi? Tadi Edo memberitahu aku kalau dia sudah ada di depan rumah. Aku tidak enak kalau aku harus mengusirnya. Jadi aku mempersilahkan dia masuk. Tapi aku beneran tidak tahu kalau kedatangan Edo akan seperti itu. Aku pikir dia akan membahas pekerjaan. Memberitahumu lewat apa? Lewat telepon. Oh, jadi selama ini kamu sering kontekan dengan dia.
Sejak kapan tak mau kontekan sama dia? Dia itu bukan sekedar teman kamu kan? Dialah. Iya, dia mantan aku saat aku masih kuliah. Pantas, dengan lancarnya dia datang ke sini sambil membawa bunga. Sepertinya dia ingin dikubur dan ditaburi bunga. Aku minta maaf. Aku pikir Edo akan membahas pekerjaan karena dia meminta nomor HP-ku untuk tujuan kerjasama. Iya, kerjasama. Kerjasama untuk kembali mengulang masa lalu. Bukan begitu. Sudahlah, untung aku kembali ke sini. Jika tidak, mungkin sekarang kamu sedang berduaan dengan lelaki itu. Apa ada yang ketinggalan? Iya, dokumen yang semalam aku tunjukkan sama kamu ketinggalan. Mungkin ini petunjuk agar aku bisa memergoki kamu bersama mantanmu di rumah ini. Maaf, aku nggak bermaksud seperti itu. Aku beneran nggak tahu kalau Edo akan berkata kasar seperti itu. Sudahlah, kamu tidak perlu menghabiskan air matamu. Itu semua sudah terjadi. Yang penting aku sudah menjalankan tugasku sebagai suami untuk menjagamu. Jika setelah ini kamu melakukan hal yang sama, maka jangan salahkan aku jika aku dekat dengan perempuan lain. Jangan seperti itu. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi kamu jangan kayak gitu. Aku benar-benar bersih dari perempuan lain. Karena tujuanku hanya kamu. Tidak perlu khawatir. Aku pergi ke Surabaya untuk menyelesaikan pekerjaan. Aku akan memperketat keamanan di rumah ini. Kalau kamu mau pergi kemana-mana, wajib bersama bodyguard. Aku akan meminta Reno untuk mengutus 10 bodyguard sekaligus. 5 orang untuk menjaga rumah, dan 5 orang lagi untuk mengawal kamu kemanapun kamu pergi. Walaupun aku sedang berada di jauh, tapi setidaknya tugasku sebagai suami untuk tetap menjagamu sudah terlaksana dengan baik. Aku berangkat dulu. Tidak lama lagi penerbangan akan dimulai. Jaga diri dan anak kita baik-baik. Kamu tidak perlu menangis lagi. Kamu tidak boleh bersedih. Karena di dalam perutmu ada anakku. Aku berangkat dulu.